Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologia. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kefanaan hidup. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita menyadari ya bahwa hidup ini singkat saja. Artinya tidak mungkin selama-lamanya kita bisa hidup di dunia ini. Tetapi masalahnya kita kadang-kadang tidak punya perhatian khusus untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir dari hidup kita di dunia ini, Pak Paul. Bagaimana menurut Pak Paul? Setuju sekali Pak Gunawan. Ironis ya, sebab untuk hal-hal yang lebih sederhana dan temporal, yang lebih sementara, kita itu tuh rela mencurahkan cukup banyak waktu ya, mempersiapkan diri. Kita mau menjadi seorang dokter, kita mempersiapkan diri ya, melewati jenjang pendidikan yang berliku-liku dan panjang. Menjadi seorang teknisi, kita belajar ya, akhirnya kita menjadi seorang teknisi dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang akan kita semua lewati ya, yakni kematian. Namun sedikit waktu yang kita curahkan ya untuk mempersiapkan diri menghadapi fakta dalam hidup ini. Ya, karena mungkin banyak orang yang menganggap toh itu semua orang juga mengalami dan sudah meninggal ya sudah habis, tidak ada ceritanya gitu Pak Paul. Jadi tidak perlu ada sesuatu yang perlu dipersiapkan. Nah, masalahnya adalah sebagian besar dari kita sebetulnya itu mencoba menghindar dari topik kematian. Ada orang yang sampai-sampai tidak berani ya hadir di dalam upacara kematian. Tidak berani misalkan melihat jasad yang terbujur dalam peti. Sama sekali tidak berani. Meskipun tidak punya trauma-trauma tertentu, tidak punya pengalaman buruk, hanya tidak mau melihat kematian atau orang yang mati. Kenapa? Ada rasa takut kalau saya nanti tuh, nanti kena getahnya lah, nanti keluarga saya lah yang mengalami musibah ini dan sebagainya. Dengan kata lain, ya banyak di antara kita yang menjauhkan diri dari fakta yang begitu real ini. Ya. Dan seperti itu karena sebenarnya memang takut. Ini kematian merupakan suatu dunia yang sangat menakutkan atau asing, sungguh-sungguh asing. Kita bertanya pada siapa? Semua orang hidup. Waktu terus orang itu mati, ya dia nggak kembali lagi ke kita menceritakan pengalaman dia gitu. Itu benar-benar yang area yang kita nggak pernah masuki. Kalau misalnya menikah, kita masih bisa tanya orang tua kita, walaupun ada yang gagal, ada yang sukses, saudara atau apa begitu, atau sekolah atau bisnis segala macam gitu, masih bisa ada yang ditanyakan. Kalau orang udah meninggal, nggak bisa Pak. Itu benar-benar suatu dunia yang benar-benar menakutkan, asing sekali. Jadi orang ya udah menghindar jadinya Pak. Saya kira pengamatan Bu Wulan tepat ya, bahwa salah satu ya sumber ketakutan kita terhadap kematian adalah ketidaktahuan kita ya tentang dunia orang mati itu tuh, sesuatu yang asing bagi kita, dan segalanya yang asing tak kita ketahui ya memberikan rasa takutlah dalam diri kita. Iya. Namun menurut saya bukan hanya itu salah satunya. Yang lainnya adalah, dan mungkin ini juga sama kuatnya atau malah bisa lebih kuat, kita takut dengan kematian karena kita takut terputus dari kehidupan sekarang ini. Karena kita tahu begitu kita melangkah masuk ke dunia kematian, maka relasi kita dengan dunia yang ada, yang kita kenal ini nih, dengan orang-orang, dengan rumah kita, dengan tempat kerja, dengan tempat di mana kita hidup dan sebagainya, akan terputus. Dan kita itu tuh takut kehilangan atau lepas dari orang-orang atau dunia yang kita kenal ini. Iya. Jadi saya kira ini juga salah satu faktor yang membuat kita takut untuk memasuki dunia yang asing ini, yaitu dunia kematian. Ya. Nah, katakan kita mau mempersiapkan diri, Pak Paul. Apa yang bisa kita lakukan sebenarnya?
Pertama adalah kita mesti menyadari bahwa kematian ialah bukti kefanaan hidup. Hidup ini fana, jadi kita harus benar-benar menerimanya seperti apa adanya. Jadi kita mesti berdamai dengan keterbatasan kita. Nah, kita memang secara alamiah, kita sebetulnya itu ingin hidup tidak terbatas. Kita tidak mau cepat tua. Kita tidak mau tubuh kita renta. Kita tidak mau pikiran kita atau memori kita atau otak kita kehilangan daya ingatnya dan sebagainya. Kita seolah-olah tuh menolak untuk maju dalam hidup ini, ya, dan menuju pada titik di mana kita makin hari makin terbatas. Kita ingin hidup tidak terbatas. Nah, ini yang kita harus singkirkan. Kita harus terima bahwa kita ini tidak hidup selamanya. Firman Tuhan menegaskan di Mazmur 90 ayat 5 dan 6. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Nah, itulah manusia. Ya, pagi hari bertumbuh, berkembang. Di waktu petang, lisut dan layu. Ini yang kita harus terima. Bahwa kita ini nih terbatas. Dan makin hari, kita makin harus menghadapi dan menerima keterbatasan kita. Sampai makin tua, makin besarlah keterbatasan yang harus kita terima. Di mana puncaknya adalah kita benar-benar dibatasi. Stop, berhenti. Tidak lagi bernapas. Kita pindah dari dunia hidup ke dunia kematian. Iya benar ya, seperti yang tadi Pak Paul jelaskan, kita tuh nggak suka menjadi tua dan lain sebagainya begitu. Jadi saya pikir kita cuma sekedar tahu gitu ya di kepala, iya fakta kita memang fana gitu. Tetapi kecenderungan kita kenapa ya justru mau melawannya gitu, menolaknya gitu. Misalnya kita pergi jalan-jalan ke suatu tempat, lalu lihat pemandangan indah sekali, gunungnya bagus dan sebagainya. Lalu kita otomatis kepengen mengabadikan, istilah fotografi kan mengabadikan. Jadi kesannya kan pengennya ini abadi terus gitu loh, gunung ini kita bisa bawa pulang ke kota kita gitu, bisa kita lihat terus, abadi begitu Pak. Beda sekali dengan sebenarnya faktanya kita memang fana gitu. Saya kira kenyataannya kita mempunyai dorongan untuk menembus dan melawan keterbatasan merupakan bukti bahwa kita adalah makhluk spiritual, makhluk rohani. Dan pada dasarnya atau pada awalnya Tuhan menciptakan kita dengan tujuan kita hidup selamanya. Namun kita tahu dosa masuk ke dalam dunia ini, mencemari kita dan seluruh isi dunia ini, sehingga pada akhirnya hidup manusia tidak lagi tanpa adanya keterputusan. Hidup manusia akhirnya harus melewati keterputusan, yakni kematian itu. Nah, itu sebabnya karena kita ini diciptakan Tuhan ya sesuai dengan gambar Allah. Dan Allah adalah apa? Sempurna dan kekal. Dan karena kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah, jadi kita mengerti sekarang bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan kita untuk hidup kekal bersama dengan Dia. Namun karena adanya dosa, maka kekekalan itu tuh diputus oleh kematian. Nah, kedatangan Kristus adalah untuk menaklukkan kematian itu atau menyingkirkan kematian itu. Sehingga nanti kita memang tetap harus melewati kematian, tapi itu hanyalah waktu sementara. Setelah kematian kita nanti akan bersama dengan Tuhan kembali. Ya, bahwa orang hidup pasti meninggal, itu banyak orang bisa menerima Pak Paul. Tetapi tadi yang Pak Paul singgung, bahwa setelah meninggal itu ada kehidupan lagi, itu tidak semua orang bisa memahaminya. Ini. Betul, karena memang ini bergantung sekali pada nilai-nilai rohani atau agama yang diyakininya. Sehingga akhirnya ada orang-orang yang berkata, ya saya setelah mati ya udah stop di situ. Tidak akan kemana-mana, tidak akan ada lagi kehidupan. Kalau ada kehidupan bagaimana? Ya terserah dan tidak mau peduli. Nah, ada orang yang juga seperti itu. Namun saya kira dengan adanya ya pengetahuan ya bahwa kita itu tuh ingin menembus keterbatasan dan ingin hidup kekal, saya kira itu membuktikan bahwa memang kita diciptakan pada awalnya untuk hidup kekal.
maka kita harus mempunyai perspektif hidup yang meliputi kekekalan, bukan justru kita menyingkirkan aspek kekekalan itu. Lalu apakah ada hal lain yang bisa kita mempersiapkan diri ini Pak Bos? Ada berbagai cara yang Tuhan gunakan untuk menghentikan hidup. Dan kita tidak bisa memilihnya. Ini nih. Ya, kita tidak bisa memilihnya. Sama seperti kita tidak bisa memilih melalui siapakah kita datang ke dunia ini. Jadi, kita tidak bisa memilih dengan cara apa kita datang, melalui siapa maksud saya. Dan kita tidak bisa memilih dengan cara apakah kita akan keluar dari dunia ini. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang pemuda yang terlibat narkoba. Ya, ini di negara lain. Dalam kehancuran hidupnya yang terlibat narkoba, dia menjatuhkan diri dari sebuah apartemen. Di lantai berapa saya lupa, tapi tinggi sekali. Menghantam mobil, tapi dianya hidup tidak mati. Hanya duduk di kursi roda. Dan kata lain, secara manusia kita sudah anggap orang itu pasti mati, lompat dari tingkat berapa di apartemen. Namun Tuhan tidak berkehendak dia mati, maka dia tetap hidup. Maka saya simpulkan kita tidak bisa memilih dengan cara apakah kita meninggalkan dunia ini. Jadi sebetulnya Pak Gunawan, tidak ada cara baik atau cara buruk. Ya, tidak ada kebetulan atau kesengajaan. Semua hanyalah sarana untuk memindahkan kita dari dunia ini. Saya mau menekankan hal ini, bukannya berarti tidak ada cara yang buruk untuk mati. Misalkan membunuh diri, ya itu sudah tentu ya cara yang tidak baik ya. Maksud saya adalah, misalkan seseorang meninggal dunia karena penyakit. Penyakitnya itu tuh penyakit yang tidak merusakkan tubuhnya ya, hanya jantung tiba-tiba langsung mendadak meninggal dunia. Terus ada orang yang meninggal dunia karena penyakit, tapi sebelum meninggal tubuhnya itu benar-benar dilumat oleh penyakit sehingga rusak sekali tubuhnya. Kita tidak bisa berkata, oh yang penyakit jantung itu tuh matinya kok bagus. Yang kena penyakit yang satunya itu tuh matinya kasihan, matinya buruk. Tidak. Jadi sebetulnya tuh dalam pengertian ini nih tidak ada cara baik atau cara buruk. Tidak ada kebetulan atau kesengajaan ya. Semua hanyalah sarana yang Tuhan pakai untuk memindahkan kita dari dunia ini. Nah, firman Tuhan menjelaskan. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Diambil di Matius pasal 8 ayat 21 dan 22. Apa yang bisa kita simpulkan dari perkataan Tuhan Yesus ini nih? Tuhan memang tidak mempersoalkan kematian itu. Engkau hidup, engkau harus ikut aku. Yang sudah mati, ya sudah mati. Jadi Tuhan memang tidak mempersoalkan. Nah, kalau Tuhan tidak mempersoalkan, sudah tentu caranya juga sebetulnya di mata Tuhan, Tuhan tidak persoalkan. Jadi kita juga jangan mempersoalkannya. Ya, kita terimalah bahwa caranya itu tuh benar-benar hak eksklusif Tuhan. Dan tidak ada cara yang buruk, cara yang baik. Semua hanyalah sarana. Di mata Tuhan, semua sama sahnya. Paul ini berarti masuk ke wilayah kedaulatan Allah gitu ya. Nah, rasanya kalau bicara tentang the sovereignty of God itu mudah sulit ya dicerna gitu. Maksud saya mudah bagi orang-orang yang memang tanda kutip dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang cukup bahagia, cukup baik-baik gitu. Tapi sulit bagi orang yang tiba-tiba kok dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang amburadul, setengah mati, sulit, atau yang miskin sekali gitu. Nah, di tengah-tengah kesusahannya kan pada umumnya orang-orang seperti ini mempertanyakan gitu loh kedaulatan Tuhan. Demikian juga masalah meninggal gitu loh Pak. Nggak mudah, mudah sulit gitu. Saya kira yang Ibu Wulan katakan itu sangat benar. Waktu kita mengalaminya sudah tentu sangatlah sulit. Ya, untuk melewati masa-masa setelah ditinggal mati oleh seseorang yang kita anggap kok kematiannya itu tuh mengenaskan atau tidak enak dan sebagainya. Ya, misalkan kita mendengar teman kita mati tenggelam misalnya. Waduh, kita terganggu sekali ya. Bagaimana ya?
menjelang kematiannya, apa yang dia pikirkan, dia lakukan, itu sangat mengganggu sekali. Sudah tentu ya, itu akan kita alami. Yang saya ingin angkat dan tekankan adalah, pada akhirnya kita harus terima bahwa caranya itu tuh memang hak eksklusif Tuhan. Dan semua cara di mata Tuhan itu cara yang sama-sama sahnya. Tidak ada cara yang lebih kudus, cara yang kurang kudus. Kalau memang itu adalah sesuatu yang harus terjadi, itu sama kudusnya, sama baiknya dengan orang yang meninggal di tempat tidur. Ya, saya ini ingin mengusir atau menepis mitos ya, kalau orang meninggal di tempat tidur dan sebelumnya meninggal pendetaannya berkhotbah, berdoa, pas bilang amin, dia ambil napas panjang dan langsung ya mengakhiri hidupnya, menutup usianya. Wah, kita katakan dia benar-benar mati dengan indah sekali ya. Nah, ini yang ingin saya tepis. Tidak. Ya, Yohanes Pembaptis mati dengan mengenaskan, kehilangan kepalanya dipenggal oleh Herodes. Tuhan Yesus mati dengan mengenaskan, dia dipaku di kayu salib. Nah, apakah kematian Yesus dan Yohanes kematian yang buruk ya? Dan kematian orang tua yang lain di tempat tidur setelah mendengar khotbah dan berdoa langsung menarik napas dan langsung pergi. Itu kematian yang indah. Tidak. Semua kematian orang-orang kudus adalah indah ya, baik, indah di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tercemar ya. Enggak, sama gitu. Ya, Bapak, ayat yang tadi Pak Paul kutip dari Matius 8 itu seringkali menimbulkan kesan seolah-olah Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa kita sebagai anak tidak perlu perhatian lagi dengan orang tua kita yang meninggal, sehingga dia bilang yang penting ikut aku, yang mati biar mati gitu. Ya, memang kalau kita hanya lihat secara sepenggal, mudah sekali ya kita menyimpulkannya seperti itu. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan tentang Tuhan dan sikapnya terhadap orang tua, wah kita akan melihat bahwa tidak, Tuhan tidak seperti itu. Contohnya, waktu Tuhan disalib, di kayu salib Tuhan berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Dengan kata lain, Tuhan meminta Yohanes untuk memelihara ibunya di dunia ini, yakni Maria. Apa yang bisa kita simpulkan? Tuhan meminta seseorang yang lain untuk memelihara dan mengawasi ibunya. Jadi Tuhan peduli nggak dengan keluarganya? Tetap peduli, tetap sayang. Ya, misalkan di Perjanjian Lama, waktu Tuhan memanggil umat Israel untuk pergi berperang, Tuhan memberikan kesempatan kepada yang baru menikah untuk tidak pergi berperang. Silakan diam di rumah, engkau baru menikah, uruslah keluargamu dulu. Jangan kau memaksakan diri untuk pergi berperang. Jadi Tuhan di sini memikirkan ya, peduli ya dengan keluarga. Maka ayat ini nih tidak bisa kita tafsir hanya sepenggal. Sebab secara keseluruhan kita melihat Tuhan adalah Tuhan yang memikirkan keluarga. Makanya ada perintah juga, hormatilah ayah dan ibumu atau orang tuamu. Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan, Pak Paul, untuk menghadapi kefanaan hidup ini? Sebagaimana dikatakan oleh pendeta Rick Warren, kematian bukanlah terminasi, ya, melainkan transisi. Terminasi berarti itu tuh terminal, ya, destinasi, tempat akhir. Oh bukan, kematian itu transisi, peralihan. Jadi, hal terpenting dalam menghadapi kematian adalah kepastian kemanakah kita pergi. Ya, kita melangkah kemana tuh, itu yang penting. Kadang kita mengagungkan atau sebaliknya menghindar dari kematian. Ya, wah orang ini mati syahid, orang ini mati mulia dan sebagainya. Atau kita lari dari kematian. Tuhan sendiri tidak membesar-besarkan kematian. Kematian hanyalah sebuah transisi. Nah, makanya di Roma 8 ayat 11, Tuhan berkata, dan jika roh dia, roh Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kita jelas tahu setelah kematian kita akan mengalami kebangkitan dan kita akan hidup bersama Tuhan. Jadi kita tahu tujuan kita ini adalah peralihan. Kematian hanyalah menghantar kita masuk
ke sebuah tempat di mana kita akan hidup bersama dengan Allah. Ya, bagaimana seseorang bisa memperoleh kepastian, Pak Paul, ya, bahwa setelah meninggal dia akan hidup bersama dengan Allah itu? Nah, kita di sini harus kembali kepada janji Tuhan. Ya, di Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kematian dan kehidupan berhubungan erat, ya Pak Gunawan. Apa yang kita lakukan sekarang atau tidak lakukan sekarang berdampak pada apa yang akan terjadi kelak. Maka Tuhan berkata, ya, kalau kita percaya kepada Kristus, kita tidak akan binasa. Berarti ini nih berkaitan dengan yang nanti. Yang nanti, yaitu kita tidak akan binasa selamanya. Melainkan kita akan beroleh hidup yang kekal, hidup yang selamanya bersama dengan Allah. Nah, yang nanti itu tuh ditentukan oleh yang sekarang. Yang sekarangnya adalah apa? Nah, Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Percayalah kepada Kristus Yesus. Maka kita akan memperoleh yang nanti itu. Yakni hidup yang kekal itu. Dan ini menjadi kepastian buat kita. Waktu kita meninggal, kita tahu kemanakah kita akan pergi. Kalau sekarang kita mengerti kematian itu hanyalah transisi saja. Peralihan memasuki sebuah tempat yang berbeda. Bagaimana dengan orang-orang yang memang sudah di dalam Tuhan begitu, yang sudah memperoleh keselamatan itu? Kaitannya dengan penjelasan Pak Paul tadi, apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak terhadap apa yang akan terjadi kelak gitu. Apa maksudnya? Berarti nanti saya berangan-angan gitu ya, di sorga kelak ada gimana? Ada perbedaan kelas-kelas gitu karena perbuatan kita atau pelayanan kita berbeda. Atau ya saya pikir-pikir nggak mungkin lah kita setara dengan Rasul Paulus, Rasul Petrus dan sebagainya. Bagaimana Pak Paul? Saya kira ini alamiah ya, yaitu kita ini semua anak Allah. Kita ini semua anak Tuhan ya. Kita telah mengaku percaya pada Kristus. Tapi kita kan juga harus menyadari dan menerima fakta bahwa tidak semua anak itu tuh sama dekatnya dengan orang tua. Tidak semua anak itu tuh sama-sama mematuhi orang tua dengan sepenuh hati. Ada anak yang mematuhinya kadang-kadang. Ada anak yang mematuhinya sering. Ada anak yang konsisten mau mengutamakan orang tuanya, menyenangkan orang tuanya. Ada anak-anak yang setengah-setengah lah, menyenangkan orang tuanya, menyenangkan dirinya juga, dan sebagainya. Jadi saya kira di surga pun nanti ya ada banyak tipe anak-anak Tuhan. Ya, ada yang memang anak yang sangat patuh, ada anak yang kurang patuh, dan sebagainya. Tapi semua anak-anak Tuhan. Otomatis nanti saya kira ya, di dalam rumah Tuhan itu tuh, kedekatan dengan Allah juga tidak akan sama. Karena di dunia pun semua anak Tuhan tidak mempunyai kedekatan yang sama dengan Allah Bapa. Jadi di surga pun saya percaya nanti ya akan ada perbedaan itu. Maka di firman Tuhan kan dikatakan perbuatan kita itu nanti diuji ya. Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Tapi yang paling buruk yang terbuat dari yang terbuat dari jerami terbakar habis. Namun kan dikatakan oleh Paulus, kita tetap akan lulus ya. Tetap akan lulus. Kita tetap akan diterima Tuhan. Namun, kita itu tuh tipe jerami. Nah, tapi ada nggak yang tipe emas? Ada. Sebab saya kira keadilan Tuhan tetap ditegakkan di sorga. Masa seseorang yang hidup sepenuhnya untuk Tuhan, benar-benar berkorban semua untuk Tuhan, disamakan dengan orang yang, ya pokoknya ya ikut Tuhan aja dah, sembarangan dah, ya nanti ya Tuhan baik. Ya, tetap percaya pada Yesus. Tapi ya kedekatannya hanya seperti itu. Saya kira memang tidak akan disamakan oleh Tuhan. Ya, Pak Paul, sebelum mengakhiri perbincangan kita pada saat ini, mungkin Pak Paul ada sesuatu yang ingin Pak Paul sampaikan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan ini harus hidup gitu Pak Paul. Supaya ya jadi anak Tuhan yang baik tentunya. Saya kira intinya adalah gini. Kita ini hidup harus bisa menghargai hidup ini sepenuhnya. Tapi pada akhirnya kita juga mesti berani merangkul kematian. Jangan sampai berat sebelah. Ada orang yang memberi penghargaan, penilaian yang tinggi pada kehidupan. Sehingga
tidak mau menghadapi kematian. Atau ada orang yang mau merangkul kematian karena udah benar-benar nggak menghargai hidup ini. Jangan, kita masih seimbang. Terima kasihlah kepada Tuhan yang memberikan hidup kepada kita. Hargai hidup ini. Namun, rangkullah kematian. Karena kematian juga nanti adalah wadah atau sarana yang Tuhan gunakan membawa kita masuk ke dalam rumahnya. Ya, terima kasih. Saya percaya bahwa apa yang sudah kita perbincangkan akan banyak bermanfaat bagi para pendengar kita. Terima kasih Pak Paul, juga Ibu Wulan, terima kasih. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara